Hantu yang satu ini dibuat untuk menakut-nakuti anak kecil untuk tidak keluar waktu maghrib. Masyarakat menggambarkan sosok hantu yang satu ini itu digambarkan sebagai makhluk yang perawakannya seperti wanita dengan payudara yang besar dan menggantung. Nah, konon Wewe Gombel ini adalah roh dari wanita yang matinya nggak wajar, yaitu bunuh diri dan menjadi penasaran. Menurut mitos yang beredar, Wewe Gombel ini akan membawa anak-anak yang sudah dia culik kembali ke alamnya, yang dimana menurut Wewe Gombel ini anak yang diculik itu tidak memiliki rumah. So, kita mulai ke fakta yang pertama. Halo semuanya, selamat datang di Ngasik bersama saya Rafli di konten Fakta Dunia Horor. Di konten kali ini aku akan ngebawain fakta lagi dari dunia perhororan yang ada di Indonesia. Yang kali ini temanya adalah Wewe Gombel. Ya mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah tahu ya hantu yang satu ini. Hantu yang satu ini dibuat untuk menakut-nakuti anak kecil untuk tidak keluar waktu maghrib. Namun benarkah Wewe Gombel itu beneran ada? Di video ini akan aku jawab asal-usul dan keberadaan hantu yang satu ini. So, simak terus video ini dan kita mulai ke fakta yang pertama. Semua hal yang berbau horor di Indonesia itu pasti menjadi sesuatu yang menarik ya, dan bahkan bisa membuat bulu kuduk kita ikut merinding. Tapi di sisi lain juga memberikan rasa penasaran yang cukup tinggi terhadap fenomena yang satu ini. Nah, di Indonesia ini juga banyak memiliki cerita horornya tersendiri nih. Salah satu asal-usul horor yang akan aku angkat kali ini adalah tentang Wewe Gombel. Masyarakat menggambarkan sosok hantu yang satu ini itu digambarkan sebagai makhluk yang perawakannya seperti wanita dengan payudara yang besar dan menggantung. Nah, konon Wewe Gombel ini suka menculik anak-anak ketika jam maghrib, yaitu ketika jam 5 ke atas. Nah, itulah sebab kenapa banyak orang tua bilang seperti ini. Nah, kamu jangan keluar ketika jam maghrib ya, karena ditakutkan kamu akan hilang, dia ambil oleh Wewe Gombel. Ya kurang lebih seperti itulah. Kalian pasti setidaknya pernah mendengar kata-kata seperti itu kan? Nah, menurut informasi yang beredar, anak-anak yang akan diculik akan diberi makanan yang disukai Wewe Gombel. Seolah-olah anak yang diculik ini sedang makan enak bersama Wewe Gombel. Namun nyatanya enggak. Nah, tujuannya apa sih Wewe Gombel ngasih makanan enak seperti itu? Tujuannya adalah untuk membuat anak menjadi bisu dan tidak berbicara dan tidak menceritakan apa yang sudah terjadi pada dirinya ketika bersama Wewe Gombel. Walaupun Wewe Gombel ini cukup mengerikan. Nah, konon Wewe Gombel ini adalah roh dari wanita yang matinya nggak wajar, yaitu bunuh diri dan menjadi penasaran. Nah, penyebab dia bunuh diri ini adalah karena dia telah membunuh suaminya sendiri, dan dia juga dikejar-kejar oleh warga sekitar akibat perbuatannya yang satu ini. Nah, penyebab perempuan ini membunuh suaminya karena perempuan ini mendapati suaminya itu selingkuh ternyata. Jadi karena mungkin rasa amarah yang cukup tinggi dan rasa cemburu yang cukup tinggi, yang akhirnya nggak bisa dia bendung, kemudian dia hal yang tak terpuji, yaitu membunuh suaminya sendiri. Nah, konon suaminya ini berselingkuh bukan karena tanpa sebab. Jadi suaminya ini berselingkuh karena dia tidak bisa memiliki anak dari perempuan yang kita ceritakan satu ini. Ia dibenci oleh suaminya sendiri, lalu dikucilkan sampai dia menjadi gembel dan gila. Setelah mati bunuh diri tuh, cewek ini kemudian berubah menjadi Wewe Gombel yang kita kenal sekarang. Menurut mitos yang beredar, Wewe Gombel ini akan membawa anak-anak yang sudah dia culik kembali ke alamnya, yang dimana menurut Wewe Gombel ini anak yang diculik itu tidak memiliki rumah. Jadi dia membawanya ke rumahnya untuk dirawat. Ya terkesan baik sih, cuma ya kalau masalahnya konteksnya penculikan, jadi tidak baik gitu konotasinya ya. Sebagai masyarakat juga berpendapat kalau Wewe Gombel ini berasal dari sebuah bukit di daerah Gombel yang ada di Semarang, yang dikenal cukup angker karena menjadi tempat pembantaian pada zaman kolonialisme. Beberapa orang juga berpendapat kalau wilayah itu adalah tempat kerajaan jin atau kerajaan hantu yang cukup besar. Namun, untuk peristiwa Wewe Gombel ini ternyata nggak terjadi di tempat itu aja. Kejadian ini sering terjadi di daerah wilayah Semen, Wonogiri, dan Klaten, Jawa Tengah. Namun di balik cerita mistis yang satu ini ternyata memiliki pesan moralnya nih. Pesan moralnya adalah untuk peringatan kepada orang tua untuk lebih menjaga anaknya sendiri agar tidak terjadi bahaya kepada anaknya kelak. Tumen-tumenan tuh setan ada pesan moralnya.
Namun buat orang tua yang mungkin anaknya sudah merasa hilang berapa hari, tidak ada kabar di dunia manusia, kalian bisa melakukan hal yang aku katakan yang satu ini. Ada sih beberapa caranya. Jadi kita simak aja ya. Konon, untuk mencari anak yang dicuri ini diyakini dengan keliling kampung atau rumah sambil menabuh tampah, yaitu nampan besar yang terbuat dari rajutan bambu, dan juga sambil bernyanyi black black ting black black ting, dan juga harus menyebutkan nama anak yang hilang karena Wewe Gombel yang satu ini, dan kemudian bilanglah muncul dan keluarlah. Dinyanyikan sambil keliling rumah dan kampung sebanyak 7 kali. Namun kalau cara ini masih belum bisa buat kalian bisa menggunakan cara yang terakhir ini yang cukup ampuh, yaitu dengan cara berdoa. Sudah tidak perlu didebat lagi. Doa adalah solusinya. Karena ketika kalian meminta kepada Tuhan, otomatis segalanya pasti akan dipermudah daripada kalian harus ikut dengan cara yang salah. Solusi berdoa adalah jalan yang terbaik. Terlepas itu fakta atau mitos yang sudah aku sampaikan kali ini, sebaiknya kita tidak perlu terlalu memikirkan hal yang satu ini cukup berlebihan. Jadi cukup kita terima sebagai informasi tambahan. Apalagi yang satu ini memiliki pesan moralnya tersendiri, yaitu untuk menjaga anak-anak tidak keluar malam-malam. Apalagi yang masih di bawah umur. Karena di bawah umur itu rentan terhadap penculikan anak yang cukup beredar sekarang ini. Jadi tolong untuk para orang tua, tolong jagalah anak kalian selagi masih sempat. Sayangilah mereka karena mereka adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. So, mungkin untuk sekarang videonya seperti ini aja ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tapi sebelum itu, aku akan mengingatkan kepada kalian untuk jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share-nya, karena aku akan kembali minggu depan dengan fakta-fakta horor dari hantu lokal kita. So, sampai jumpa di video berikutnya. Aku akan kembali minggu depan dengan fakta-fakta yang lebih menarik. And I'll see you guys next time. Bye.